Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom dan horas buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian buat kita pada hari ini di tanggal 4 Agustus 2021. Tertulis di dalam Mazmur pasal ke-66 ayat yang ke-20. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seseorang yang rendah hati adalah orang yang selalu siap diajar, dibentuk, ditegur, dididik, dan diproses untuk didewasakan Tuhan. Ketika diproses Tuhan, ia tidak memberontak dan tidak gampang menyalahkan orang lain, tetapi tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tentulah harus bersabar menantikan jawaban dari Tuhan. Dalam hal ini pemazmur memberi nasihat. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Karena semua orang yang menantikan, engkau takkan mendapat madu. Dapat kita melihat dalam Mazmur pasal 25 ayat 3a. Banyak orang Kristen gagal dalam menantikan jawaban dari Tuhan. Mereka tidak sabar menunggu. Akhirnya mereka tidak lagi tekun berdoa dan menyerah di tengah jalan. Terkadang Tuhan menjawab doa kita dalam waktu yang singkat. Namun ada kalanya Ia menjawab dalam waktu yang lama, atau bahkan Dia tidak menjawab doa kita sama sekali. Tentu ada sebabnya. Untuk itu mari kita belajar dari Abraham yang tetap bersabar menantikan waktu Tuhan. Alkitab menyatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara, sadarilah bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Agenda kita berbeda dari agenda Tuhan. Sesungguhnya masa penantian ini adalah masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menggenapi janjinya. Namun kebanyakan kita sudah tidak tahan. Untuk itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita minta, pasti Tuhan sediakan bagi kita, asal kita tinggal di dalam firman-Nya. Jadi yang menjadi penyebab utama mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita adalah antara lain karena ketidaktaatan kita sendiri. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi seorang Kristen yang taat? Maka sebelum kita komplain kepada Tuhan, hendaknya kita mengoreksi diri. Alkitab menulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dapat kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita melihat bagaimana Raja Daud yang begitu bangga, senang atas segala penglihatannya yang dirasakannya, atas doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Dia menyadari begitu besar kasih di Allah kepadanya, yang mengabulkan doanya dan tidak menolak, sebab dia benar-benar sabar menantikan waktu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua.
Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.